Roy Suryo, Dr. Tifa membuktikan tuduhannya, mempunyai landasan saintifik yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa ijazah ini benar-benar palsu. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi yang akan hadir di persidangan juga bisa membuktikan bahwa ijazah ini asli. Kita rakyat melihat, dan ini beban berat akan disandang di pundak para hakim yang akan menentukan. Karena sejarah akan melihat seperti apa jalannya persidangan ini. Apakah benar-benar menegakkan kebenaran keadilan atau hakim tertekan oleh kekuasaan atau pesanan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026, Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus polemik ijazah Jokowi, ditangkap Polda Metro Jaya. Ini berita yang saya baca di media mainstream pagi hari ini. Mereka ditangkap sekitar pukul 6.47 sampai pukul 7 pagi tadi pagi. Roy Suryo ditangkap di Jakarta, Dr. Tifa ditangkap di apartemennya di Jakarta juga. Semua mafhum bahwa ini terkait dengan status tersangka dari Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam polemik ijazah Jokowi. Konon tanggal 7 Juni atau awal Juni sudah ada informasi bahwa kasus ini sudah P21. Artinya kasus ini dinyatakan lengkap oleh jaksa penyelidik, kemudian akan siap disidangkan. Kalau hari ini akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap, itu menurut perkiraan saya akan mencapai tahap 2, penyerahan berkas dan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan. Apakah nanti kejaksaan akan terus menangkap atau menahan Roy Suryo, itu kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Cuma mungkin ada sedikit kejanggalan kalau ini sudah menyangkut rencana tahap 2 atau penyerahan berkas dan tersangka dari polisi kepada kejaksaan. Sepengetahuan saya, menurut pengalaman saya, cukup dipanggil saja ke kantor polisi para tersangka, kemudian dibawa ke kejaksaan untuk diserahkan. Saya tidak tahu nih untuk apa penangkapan ini. Apakah ini dianggap Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak korporatif? Sependek pengetahuan saya, mereka selama ini korporatif dan selalu rutin, rajin, wajib lapor di Polda Metro Jaya. Nah, ada 2 klaster dalam kasus ini, klaster pertama dan klaster kedua. Seperti kita tahu, klaster pertama awalnya 5 orang, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Risa Fadilah, dan Kurnia Triroyani. Kemudian kita tahu semua Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis sudah melakukan RJ sehingga klaster 1 tinggal 3 orang, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah, dan pengacara Kurnia Triroyani. Kemudian ada klaster kedua, ini pembedaan pasal-pasal yang diterapkan. Awalnya 3 orang, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon Sianipar Hasyihulan. Nah, kita sudah tahu Rismon memohon maaf kepada Pak Jokowi dan akhirnya mendapatkan RJ. Rismon dikeluarkan dari klaster kedua. Jadi total sekarang tinggal 5 orang. Rustam Effendi, Muhammad Risa Fadilah, kemudian Kurnia Triroyani, dan Dr. Roy Suryo dan Dr.
Tifa. Nah, kabar yang saya terima hari ini hanya 2 yang ditangkap Polda Metro Jaya. Kita tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan standing legal dari Rustam Effendi, kemudian Ibu Kurnia Triryani dan Muhammad Rizal Fadila. Saya tidak tahu apakah ini sudah dijadikan satu atau mungkin yang klaster pertama belum P21 dan sebagainya, ini belum ada kabar. Ini agak mengagetkan kita semua. Memang selama ini Roy Suryo dan Dr. Tifa bebas dan selalu bebas juga membuat narasi, statement, pernyataan, sanggahan dalam bentuk apapun di media, dan lawannya adalah kubu pendukung ijazah asli Pak Jokowi, banyak dari relawan-relawan juga pengacara. Memang saya melihat kasus ini sudah terlalu basi ya, sudah 1 tahun lebih gitu. Jadi saya tidak tahu mengapa penanganannya begitu lama gitu ya, karena ada saksinya begitu banyak, kemudian barang bukti juga banyak. Yang kita membingungkan kita semua itu, sependek pengetahuan saya belum ada ketetapan dari pengadilan manapun, itu pengadilan tata usaha negara, perdata maupun pidana, yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli. Keaslian ijazah hanya disampaikan oleh pihak UGM dan tentu saja dari Pak Jokowi dan beberapa orang saksi yang dianggap mengetahui bahwa Pak Jokowi memang asli pernah kuliah di UGM sampai S1. Kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa menengarai bahwa Pak Jokowi memang pernah kuliah tapi hanya sampai sarjana muda, tidak sampai S1. Ini bergulir terus kemana-mana, dan ini jujur saja membuat ruang publik kita jadi gaduh riuh, tidak selesai-selesai. Akhirnya memang banyak orang yang merasa bahwa sudah terlalu bosan mendengarkan kasus Pak Jokowi. Tapi kalau kita melihat bahwa kasus ini sudah P21, khususnya untuk Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, semestinya ini sesuai dengan harapan dari kubu Roy Suryo CS dan kubu Pak Jokowi. Dari Roy Suryo CS dan Dr. Tifa menginginkan ini sampai pengadilan, kemudian menghadirkan Pak Jokowi dan akan menanyakan banyak hal tentang hal ini di pengadilan. Karena di pengadilanlah ruang akhir untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Ini akan menjadi drama panjang ke depan. Sedangkan kubu Pak Jokowi juga menginginkan ini sampai ke persidangan agar ketersangkaan Roy Suryo ini dibuktikan dan ditetapkan oleh pengadilan. Ini sebetulnya 2 hal yang sama. Kalau ini sudah P21, ini tidak mengagetkan. Meskipun banyak polemik, banyak debat dari berbagai orang, termasuk dari Purnawirawan Polri yang diwakili oleh Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ugroseno yang mengatakan seharusnya tidak bisa SP3 atau RJ itu dipreteli satu-satu, karena itu adalah satu paket, satu laporan polisi, sehingga seharusnya kalau 1 atau 2 atau 3 yang di RJ seharusnya harus diterbitkan laporan polisi baru sehingga bisa berproses secara hukum. Tapi pihak Pak Jokowi dan pihak Polda Metro Jaya punya pertimbangan yang lain, saya tidak tahu. Ini terus menjadi silang sengkarut di ruang publik. Kita berharap saja bahwa ini akan terbuka di persidangan nanti. Saran saya satu sebetulnya, kalau seorang Dr. Tifa maupun Roy Suryo, karena sudah menjadi milik publik, sudah menjadi bintang media gitu, apa perlu harus ditahan seperti itu? Karena tidak mungkin mereka akan melarikan diri.
Cuma mungkin jalan tengahnya adalah mereka menahan diri untuk tidak perlu harus membuat statement atau tampil di media-media lain seperti di podcast, televisi maupun yang lain. Ini jalan tengah. Kehadiran mereka di media, televisi, di podcast atau apa, menurut saya cukup diwakilkan oleh pengacara. Mereka punya pengacara. Pengacara pertama adalah pengacara litigasi, pengacara berikutnya adalah pengacara non-litigasi. Pengacara litigasi ada Pak Refli Harun, ada Sangaji dan sebagainya, dan non-litigasi ada Ahmad Kosinudin, ada Petrus Celestinus, pengacara-pengacara hebat semua. Sedangkan di Pak Jokowi hanya satu pengacara yang diwakili oleh Yakub Hasibuan CS. Ini bagi saya menyenangkan sebagai publik, proses hukum dapat berjalan secara lebih terbuka daripada hanya sibuk ribut di media sosial atau media massa. Kita sudah terlalu capek dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, sebetulnya ada beberapa persidangan yang menurut saya penuh keanehan. Yang pertama, sidang Citizen Lawsuit di Solo maupun di Jakarta ini juga sedang berlangsung. Di Solo sudah ditolak, di Jakarta sedang berlangsung, dan seperti saya katakan, belum pernah ada keputusan pengadilan manapun, entah PT UN, perdata maupun pidana, yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Tapi menurut UGM, menurut beberapa teman, dan menurut bukti-bukti yang dimasukkan oleh Pak Jokowi, ini ijazahnya asli. Ini menjadi ruang diskusi yang tidak pernah selesai. Mudah-mudahan nanti di persidangan bisa terungkap semuanya, karena masalahnya bagi saya ada aneh. Kalau memang ijazah Pak Jokowi asli, sudah pasti Roy Suryo dan Dr. Tifa kena kasusnya sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kalau ijazah Pak Jokowi palsu, nah ini standing legal dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa akan jauh lebih ringan. Pertanyaannya ini sudah berbaur dengan para kelompok kepentingan, masyarakat kita terbelah dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan di pengadilan akan terbukti dengan jelas Pak Jokowi ini ijazahnya S1 asli atau palsu. Itu yang penting sekali, sangat penting sekali, karena beliau bukan orang biasa, tapi beliau pernah menjadi wali kota 2 kali, pernah jadi gubernur DKI Jakarta, pernah menjadi presiden 2 kali. Akan menjadi suatu catatan hitam dalam sejarah Republik Indonesia kalau ternyata presidennya mempunyai ijazah palsu. Ini akan dicatat sejarah dan akan dibaca oleh anak cucu kita sepanjang masa. Sebaliknya, mungkin Pak Jokowi dan keluarganya akan terbebaskan dari stigma mempunyai ijazah palsu kalau memang ada bukti konkret bahwa ijazahnya benar-benar asli. Selama ini kita hanya mendapatkan klaim dari UGM, dari Pak Jokowi dan para pendukungnya bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Sedangkan dari kubu Roy Suryo CS itu berkembang kemana-mana. Sampai ada tuduhan bahwa ini dibuat di Pasar Pramuka, ada orang-orang tertentu yang terlibat. Dan pertanyaannya, orang-orang yang disebutkan ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya atau tidak? Sepengetahuan saya tidak, termasuk orang yang dituduh di Pasar Pramuka dan sebagainya. Ini kan liar kemana-mana. Dan jujur saja, saya sebagai rakyat malu kalau seorang presiden itu dipertanyakan keabsahan ijazahnya. Dari 8 presiden sepanjang sejarah Indonesia, hanya 1 presiden yang ijazahnya dipertanyakan keabsahannya oleh publik, oleh rakyatnya sendiri, yaitu Joko Widodo. Mudah-mudahan polemik sudah berakhir, dan saya berharap Roy Suryo, Dr. Tifa membuktikan tuduhannya
mempunyai landasan saintifik yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa ijazah ini benar-benar palsu, tapi di sisi lain Pak Jokowi yang akan hadir di persidangan juga bisa membuktikan bahwa ijazah ini asli. Kita rakyat melihat dan ini beban berat akan disandang di pundak para hakim yang akan menentukan. Karena sejarah akan melihat seperti apa jalannya persidangan ini. Apakah benar-benar menegakkan kebenaran keadilan atau hakim tertekan oleh kekuasaan atau pesanan. Fakta realita ke depan yang akan membuktikan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.